Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua kenikmatan yang diberikan oleh Allah, terutama kita bisa memenuhi jamuan istimewa, undangan yang disediakan oleh Allah, bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini, hidup kita semua diselamatkan, dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berada di bulan Syawal, Syawal itu artinya peningkatan. Setelah kita melewati bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah, Ramadan menjadi bulan di mana kita ditarbiyah, dididik oleh Allah. Betul-betul Allah ingin membawa diri kita menjadi hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah. Siang dan malam betul-betul menjadi sarana yang efektif yang diajarkan dan dijadikan oleh Allah untuk membawa kita ini menjadi hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik dalam tradisi sawalan kita itu kemudian kita diperkenalkan dengan budaya baik yang digagas oleh para alim, para ulama, para pendahulu kita, yang dikenal apa Bu itu? Halal bihalal. Halal bihalal itu pertama disiarkan itu di Suara Muhammadiyah tahun 1924 dengan kata halal bihalal. Kemudian baru pada tahun 1926 itu kemudian sama seperti yang kita kenal sekarang, yaitu ada istilah yang namanya apa? Halal bihalal. Kemudian pada periode berikutnya itu pada tahun 1948 di mana Kiai Hasbullah memberikan usul kepada Bung Karno yang waktu itu kita dalam pergolakan perjuangan mempertahankan kemerdekaan, yang kita kenal waktu itu Jogja itu menjadi ibu kota perjuangan. Di tengah pergolakan itulah untuk menyatukan beragam potensi dari bangsa Indonesia ini supaya menjadi satu kesatuan, maka kemudian kita kenal ada tradisi halal bihalal. Jadi itu bukan bahasa Arab, tapi memang murni bahasa Indonesia, budaya baik yang digagas oleh para pendiri-pendiri kita untuk apa? Untuk memanfaatkan momentum peningkatan kualitas kehambaan, supaya betul-betul kita bisa merawat dan menjaga hubungan. Sebagaimana Al-Quran juga mengajarkan, dzurribat alaihimudzillatu ainama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minannas. Kita nanti akan repot, akan mengalami kesulitan kehidupan yang sempit, kecuali kita ini mampu merawat dan menjaga hubungan. Kata orang sekarang apa itu Pak? Hubungan vertikal, hubungan horizontal. Menjaga hubungan baik dengan Allah,
dan menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Kalau istilah halal bihalal selain dalam tradisi kita mungkin sulit untuk bisa dipahami. Sehingga kalau di kamus bahasa Indonesia itu kita ketemu apa halal bihalal. Halal bihalal itu adalah kegiatan saling maaf-memaafkan setelah kita menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Yang ada di Quran itu halal. Dan halal, kata halal di Quran itu oleh Allah disebut 6 kali. Pertama, panjenengan bisa pirsani di Quran surat ke-16. Ayatnya ayat 116. Dan yang kedua adalah di Quran surat ke-10. Surat Yunus. Ayatnya ayat 59. Di dua ayat itu kata halal tinjauannya adalah secara hukum. Sebab kata halal dipersandingkan dengan kata haram. Ada perbuatan itu yang halal secara hukum, ada perbuatan itu yang haram. Dua. Tapi selebihnya di 4 ayat itu justru tidak ada kaitannya dengan hukum, tapi lebih kepada kebahasaan. Kata orang sekarang itu adalah tinjauan secara linguistik, secara kebahasaan. Panjenengan bisa pirsani itu Quran, surat kedua, surat Al-Baqarah, ayatnya ayat 168. Kemudian yang kedua, panjenengan bisa pirsani di Quran surat kelima. Surat kelima itu surat Al-Maidah, ayatnya ayat 88. Kemudian yang ketiga, panjenengan bisa pirsani di Quran surat ke-8. Surat ke-8 itu surat Al-Anfal, ayatnya ayat 69. Dan yang terakhir, yang keempat, dari 6 ayat yang menunjukkan tentang kata halal itu adalah di Quran surat ke-16, surat An-Nahl, ayatnya ayat 114. Yang menarik di keempat ayat itu semuanya selalu dirangkai dengan kata kulu dan dirangkai dengan kata thayyibah. Ya ayyuhan nas kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyibah. Kemudian wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyibah. Kemudian fakulu mimma ghanimtum halalan thayyibah. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyibah washkuru nikmatallah. Coba panjenengan cek. Semua 4 ayat itu, Al-Baqarah ayat 168, Al-Maidah ayat 88, Al-Anfal ayat 69, maupun surat ke-16, surat An-Nahl ayat berapa tadi? 114. Itu selalu dikaitkan dengan kulu dan thayyibah. Nah, thayyibah itu maknanya tidak hanya sekedar baik, tapi baik dan menyenangkan. Itu thayyibah. Jadi kata halal ini, halal bihalal yang digagas itu betul-betul dengan pemikiran kearifan luar biasa, karena bukan dalam konteks hukum, tapi bagaimana menciptakan kehidupan hubungan yang baik, hubungan yang harmonis, yang mengerti dan menyadari setiap orang punya kelebihan, pasti punya kekurangan. Setiap orang punya kelemahan, pasti punya kelebihan. Bagaimana merawat dan menjaga hubungan sehingga tercipta kehidupan yang baik. Maka di situ
Yang banyak justru 4 tadi menggunakan apa? Kata kulu dan kata thayyibah. Cuma Bu, tidak usah dikait-kaitkan dengan lagu Bang Thoyib ya. Kalau Bang Thoyib kan nggak baik, kok nggak pulang-pulang ya. Apalagi 3 lebaran ya. Saya jadi ingat di rumah sakit ketika ada yang menjaga bundanya itu, terus anak ini luar biasa, sudah dewasa dan bercerita tentang ibunya. Ibu saya ini hebat, luar biasa. Ibu saya itu bisa bikin apa-apa, otak-otak, bandeng presto, kue kering, kue basah, bisa mijet bayi gitu. Cerita banyak hal. Terus saya ini ternyata salah berkesimpulan. Saya mengatakan, oh berarti Ibu jenengan ini terampil ya. Ternyata jawabannya bukan itu. Tapi ibu saya adalah seorang wanita yang sungguh hebat. Dadanya sedemikian lebar untuk bisa menerima kekurangan. Dan ketika dia disakiti, dia tidak marah dan balas dendam. Dia mampu menahan diri. Itu dilakukan. Semua itu dilakukan. Nun sewu Pak. Karena saking kebajute bapak saya katanya. Wong bapak saya itu kalau ada laki-laki berbuat jahat itu di belakang istrinya. Bapak saya tidak. Ketika saya masih kecil, maaf, ada anak-anak kecil. Jadi ayahnya itu membawa-bawa perempuan, dipamer-pamerkan di ibunya, termasuk di kami yang masih kecil-kecil. Tapi ternyata ibu saya itu luar biasa. Setiap selesai asar, biasanya kami dikumpulkan dan tangan ibu itu menyentuh pundak setiap kami anak-anaknya dan dikatakan, jangan marah ya nak sama ayahmu, jangan benci sama ayahmu. Ayahmu yang ibu kenal adalah laki-laki yang baik. Kalau sekarang kondisinya begitu, berarti ayahmu sedang sakit. Kalau sedang sakit dia butuh bantuan, nak, butuh pertolongan dan butuh diobati. Maka jika kita sungguh-sungguh berikhtiar, minta kepada Allah, nanti nak pada saatnya hanya butuh satu waktu yang Allah akan mengijabahi doa-doa kita. Dan itu ibu saya telaten. Malam kami kecil dibiasakan tahajud, dibangunkan, ingin menjadi warga surga, dan ibu memanggil-manggil supaya ya Allah engkau yang memperjodohkan kami, maka suami kami jadikanlah suami dunia akhirat. Itu dididikkan dan diajarkan kepada kami, anak-anaknya, sampai ternyata semua kata-kata ibu saya itu benar. Ayah saya akhirnya berubah 180 derajat menjadi laki-laki yang baik seperti yang dikatakan ibu saya. Cuman butuh waktu agak lama Bu, 18 tahun. Jadi kalau diceramahkan Pak, biasanya ibu-ibu Pak langsung yang nyolot protes, Ustadz itu waktu kembali utuh dah katanya. Ojo-ojo wis kembali kalau sudah stroke gitu. Enggak Bu, masih itu alhamdulillah. Makanya terus anaknya itu bilang, Bu, Bang Thoyib balik Bu katanya. Cerita kata Thoyibah. Maka sekali lagi beragama ini adalah apa? Allah mendidik dan mengajarkan kegembiraan dan kebahagiaan itu ketika kita mampu merawat dan menjaga hidup dalam kemuliaan dalam bentuk apa? Kita menjaga dan merawat hubungan kita dengan Allah. Supaya apa? Supaya betul-betul hidup kita ini dirahmati Allah. Panjenengan cek pirsani, Quran surat ketiga, surat Ali Imran, ayatnya ayat 132. Kegembiraan dan kebahagiaan hidup ini akan dipenuhi rahmat dari Allah ketika apa? Ketika kita merawat dan menjaga hubungan kita dengan Allah dalam bentuk apa? Tunduk dan patuh, mengabdi, taat kepada Allah dan mencontoh ketaatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di situ wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun.
Jika kita taat kepada Allah, jika kita menjaga ketaatan ini, mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah dengan contoh-contoh yang disampaikan beliau, ada jaminan yang diberikan oleh Allah. Apa jaminannya? Hidup kita akan dirahmati oleh Allah. Dan orang yang dirahmati oleh Allah, itulah yang akan mampu menjadi orang yang muksinin. Orang yang mampu hidup dengan segala bentuk kebaikan. Apa yang diwujudkan, maka dia akan mewujudkan kehidupan yang penuh marhamah, penuh rahmah, penuh kasih sayang. Apa bentuknya? Panjenengan bisa pirsani di Quran surat ketiga, surat Ali Imran, ayatnya ayat 159. Di Ali Imran ayat 159 betul-betul kita diberi petunjuk oleh Allah, dipandu dan dibimbing oleh Allah. Apa yang ditunjukkan oleh Allah? Hidup ini akan menjadi kehidupan yang penuh rahmah jika kita ini dirahmati Allah. Dan tadi orang yang dirahmati Allah itu, jika orang itu hidupnya taat, tunduk dan patuh kepada Allah. Panjenengan pirsani ayatnya. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Hanya disebabkan rahmat dari Allah, maka kemudian kita mampu mewujudkan hidup yang penuh kasih sayang. Walau kunta faddan ghalidal qalbi lang faddu min haulik. Kalau hati kita ini berpenyakit, marah, jengkel, hati kita ini kemudian dongkol, maka tentu itu akan menjadi penghalang. Semakin jauh dari apa? Jauh dari cita-cita kebaikan, jauh dari ketenangan, ketentraman, jauh dari surga yang kita impikan. Walau kunta faddan ghalidal qalbi lang faddu min haulik fa'fu anhum. Maka orang yang dirahmati oleh Allah itu menjadi hamba-hamba yang dadanya sedemikian lebar untuk bisa memaafkan kesalahan orang lain. Tidak hanya sekedar itu, wastaghfir lahum. Ternyata dia juga peduli. Ternyata dia juga memberikan curahan perhatian, ruang dan waktu. Kapan? Ya, setelah menjadi orang yang pemaaf, ternyata masih memberikan ruang untuk mendekat kepada Allah dan memohonkan ampun yang tidak ada kaitan dengan dirinya, memohonkan ampun orang yang berbuat kesalahan kepada dirinya. Coba, Masya Allah. Itulah indahnya orang yang mampu mewujudkan hidup yang marhamah. Maka kalau kita kembalikan di Quran tadi, surat ketiga, surat Ali Imran, ayat 133, maka Allah panggil kita. Nama manusia itu tidak lepas dari kesalahan, tidak lepas dari kekhilafan. Kadang manusia itu ternyata terlena sehingga jatuh ke dalam keingkaran, tidak mau taat kepada Allah. Manusia itu kemudian seringkali lalai dan abai atas apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka Allah panggil, apa itu Bu? Wasyari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Kita diajak, dipanggil oleh Allah, bersegera menuju ampunan Allah, bersegera menuju surga. Yang surga itu seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi siapa? Bagi orang yang menyelamatkan diri dari kehinaan, merawat dan menjaga hidup dalam kemuliaan. Nah, pertanyaan itu dijawab Allah. Siapa yang ingin menjadi warga surga? Siapa yang menginginkan dikelompokkan menjadi ashabul jannah? Siapa kelompok yang pertama di situ? Surat Ali Imran ayat 134, Allah tunjukkan golongan dan kelompok yang dijamin oleh Allah diberikan kebahagiaan sempurna.
akhirat penuh dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Yang pertama siapa? Yunfikuna fisyarra'i wad dharra. Orang-orang yang loman. Jadi kepingin masuk surga, warga surga itu orang yang dermawan, orang yang tidak orang yang tidak eman untuk membelanjakan harta di jalan Allah, orang yang tidak ragu untuk memperjualbelikan hartanya di jalan Allah tanpa syarat. Sebab di ayat itu apa? Yunfikuna fisyarra'i wad dharra. Baik di waktu sempit maupun di waktu lapang. Kalau waktu lapang itu mudah atau wajar dan biasa. Tapi kalau di waktu sempit itu adalah perjuangan yang luar biasa. Dan itulah yang menjadi catatan orang itu kemudian dimasukkan ke dalam surga. Di antara sekian banyak riwayat, ketika menjelang Nabi wafat, apa yang disampaikan Rasul? Yang dikhawatirkan Rasul itu adalah tentang rukuk dan sujud kita kepada Allah. Bukan anak istri dan keluarganya. Bagaimana umatnya ini bisa menjaga rukuk dan sujudnya kepada Allah. Sehingga Rasul menyampaikan, apa yang disampaikan Rasul? Usikum bis-shalah, usikum bis-shalah, usikum bis-shalah. Yang dikhawatirkan adalah bagaimana kita bisa terus istiqomah menjaga dan merawat hubungan kita dengan Allah, merawat rukuk dan sujud kita. Maka yang disampaikan oleh Rasulullah apa? Usikum bis-shalah, tegakkan sholat. Usikum bis-shalah, tegakkan sholat. Usikum bis-shalah, tegakkan sholat. Yang kedua apa? Wama malakat aimanukum, dan bantu orang-orang yang lemah di antara kalian merawat dan menjaga hubungan dengan Allah. Dan yang kedua, merawat dan menjaga hubungan dengan manusia. Tidak akan pernah merasakan bau surga siapa? Orang yang tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya dalam keadaan kelaparan. Orang yang beragama itu, orang yang sungguh-sungguh beragama itu ditegaskan oleh Allah di ayat kelima surat Al-Bayyinah itu, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyim. Orang yang sungguh-sungguh beragama itu tidak diperintah kecuali memegang teguh keyakinan kepada Allah. Orang-orang yang menyembah, mengabdi, beribadah kepada Allah, yang kemudian dia memposisikan menjadi pribadi yang hanif. Pribadi yang hanif itu pribadi yang betul-betul memegang teguh jalan kebenaran yang ditunjukkan oleh Allah, tidak melenceng kiri, tidak melenceng kanan, teguh terhadap keyakinan, kemudian diwujudkan dalam bentuk apa? Merawat dan menjaga hubungan dengan Allah dengan menegakkan sholat. Yang kedua apa? Merawat dan menjaga hubungan dengan sesama manusia setelah hunafa wa yuqimus shalah. Berikutnya adalah wa yu'tuz zakah. Dan zakat ini adalah syariat indah yang diberikan oleh Allah untuk menyempurnakan, meneguhkan keimanan kita. Yang dulu kita bahas itu tanggal 17 Ramadan di tahun kedua Hijriyah, saat puasa pertama kali turun ayat yang berkaitan dengan zakat ini, di mana surat ke-9 surat At-Taubah ayat 103, kut min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, di mana Allah mensyariatkan sedekah. Sedekah itu ada dua. Sedekah wajib itu namanya zakat, dan sedekah, sedekah pemberian kita, infak
yang tanpa ketentuan yang menjadi kontribusi terbaik sehingga kita dikelompokkan menjadi orang yang sukses, orang yang beruntung. Coba kesempatan yang diberikan oleh Allah itu menjadi sedemikian bermanfaat. Coba surat Al-Lail itu, wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqaz zakara wal unsa inna sa'yakum lasattah. Setelah Allah bersumpah dengan malam, setelah Allah bersumpah dengan siang, setelah Allah bersumpah dengan penciptaan kita manusia, laki-laki dan perempuan, maka Allah membimbing kita, inna sa'yakum lasattah. Sungguh yang kalian perbuat, sungguh yang kalian amal solehkan, sungguh yang kalian lakukan berbeda-beda. Ternyata dari semua kesibukan kita cuma dikelompokkan dua kelompok, dua gerbong, dua panji-panji. Ada kelompok yang sukses. Siapa Bu kelompok yang sukses? Bawa bendera tulisannya 3. 1 akto, 2 wattaqo, 3 wasoddaqo bil husna. Kelompok yang kedua, kelompok yang merugi, yang gagal, yang terseret ke neraka. Siapa kelompok yang gagal ini? Kelompok yang sibuk di dunia, ternyata tidak bermanfaat, kecuali hanya kesenangan dunia. Diwujudkan dalam bentuk apa? 1 tulisannya bakhila, orang yang bakhil, orang yang medit. Yang kedua apa? Setelah bakhila, kemudian yang kedua wastagna. Wastagna itu merasa cukup. Apa Bu merasa cukup itu? Jadi kenikmatan dan kebahagiaan itu cukup seolah-olah hanya di dunia. Jangankan orang nangis-nangis minta tolong. Wong orang yang berjasa kepada dirinya saja dia lupakan. Jangankan orang yang berjasa kepada dirinya, Allah yang memberi rezeki kepadanya saja dia lupakan. Sehingga saking senangnya dunia, saking senangnya harta, sampai lupa kepada yang memberi rezeki. Saking sibuknya kemudian takut untungnya tidak banyak, maka sholat dia tinggalkan. Takut tidak mendapatkan apa? Relasi bisnis, maka sholat dia lupakan karena dianggap menjadi pengganggu, dan yang dia senangi dan dia cintai hanya sekedar kenikmatan dunia. Yang dianggap penting, yang dianggap berharga, itu hanya dunia, sampai dia melupakan ketaatan kepada Allah. Padahal dalilnya jelas Bu. Dalilnya Quran surat ke-13. Surat Ar-Ra'd ayatnya ayat 18. Perbandingannya Quran surat ke-100. Surat ke-100 itu surat Al-Adiyah. Di Quran surat ke-13 Allah bimbing kalau kita hidup itu tidak taat kepada Allah, sugiya kaya apa, rugi. Jangankan kayanya itu 1 dunia, 2 dunia saja tidak sebanding dengan betapa mahal dan berharganya hidup dalam ketaatan kepada Allah. Panjenengan cek ayatnya itu. Lilladzina stajabu lirabbihimul husna walladzina lam yastajibu lahu lau anna lahum ma fil ardi jami'a wa mislahu ma'ahu laftadau bih ulaika lahum syu'ul hisab wa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Adapun orang yang dalam hidupnya taat kepada Allah, rukuk dan sujud kepada Allah, maka dialah yang husna. Berapa nilai husna itu? Dijelaskan di lanjutan ayat itu. Walladzina lam yastajibu lahu. Orang-orang yang dalam hidupnya tidak mau taat kepada Allah.
Lau anna lahum ma fil ardi jami'a, sekalipun dia kaya raya, memiliki seluruh isi dunia, wa mislahu ma'ahu, kalau tidak cukup aku tambah lagi dengan satu dunia, tapi dia tidak taat kepada Allah, sungguh dia bukan orang yang berhasil, sungguh dia bukan orang yang sukses, sungguh dia bukan orang yang kaya, dia orang yang rugi. Ruginya dunia akhirat, di akhirat dimasukkan apa tadi? Neraka jahanam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Sudah tahu begitu, kenapa ada orang tidak mau taat? Maka jawabannya ada di Quran surat ke-100. Innal insana li rabbihi lakanut fa innahu ala zalika lasyahid fa innahu li hubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur wa khussila ma fis sudur. Itulah yang ditunjukkan oleh Allah. Manusia ini keterlaluan sehingga dia dalam hidupnya ingkar kepada Allah dan sadar dengan keingkarannya itu. Kenapa? Sebab yang dianggap mahal, yang dianggap berharga, yang dianggap penting itu hanya dunia. Inilah yang ditunjukkan oleh Allah. Karena itu kembali ibu bapak jamaah sekalian, di Quran surat ketiga surat Ali Imran ayat 134 tadi, pertama, siapa yang ahli surga? Orang yang dermawan, orang yang loman. Yang kedua, kalau kita ingin dicatat dimasukkan oleh Allah ahli surga, setelah yungfikuna fi syarra'i wad dharra, yang kedua apa? Wal kadhiminal ghaidha. Apa itu wal kadhiminal ghaidha? Orang yang mampu menahan amarah. Di Quran itu amarah itu ada 4 level, Pak. Pertama disebut dengan abasa. Nomor 2, marah di Quran itu disebut dengan sebutan kaliha. Nomor 3, marah itu disebut dengan sebutan basyar. Ya, kemudian yang keempat, marah itu disebut dengan sebutan basal. Apa abasa? Abasa itu sebetulnya belum marah, Pak. Apa itu? Perasaan kecewa, bermuka masam, nopo cemberut. Karena ada sesuatu yang tidak nyocoki dengan kita, dan itu ada kisahnya. Jadi jangan kita ini salah tafsir. Oh, Nabi aja marah itu ditegur sama Allah dengan surat abasa. Bukan. Saking istimewanya hubungan Allah dengan Nabi Muhammad, berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Apa itu? Bahasa orang kita itu punya sen, kepekaan yang istimewa. Jadi meskipun tidak salah, itu Nabi ditegur. Kenapa Nabi tidak salah? Sebab ketika Nabi menerima tamu, dan tamu ini keras kepala, Pak. Kan kita baca surat Yasin itu. Ada salah satu tokoh namanya Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf itu diabadikan jadi pelajaran kita, manusia yang betul-betul keras kepala. Bayangkan, Nabi di demo bawa ransel, setelah dibuka isinya apa, Pak? Tulang-tulang yang sudah lapuk, dan itu didemokan di hadapan Nabi. Ayat 78 surat ke-36 surat Yasin. Qala may yuhyil idzama wa hiya ramim. Siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang begini sambil dipukul-pukulkan? Kalau saya mau berbuat apa saja, saya mau bertanya, katanya. Memangnya Allah bisa apa? Masya Allah. Orang itu kalau sudah keras kepala. Itu Ubay bin Khalaf. Tiba-tiba Ubay bin Khalaf dan kawan-kawan yang selama ini didakwai Nabi sulit, sekarang itu punya inisiatif kepingin menemui Nabi.
Coba kalau panjenengan seneng apa enggak, Bu? Ya seneng. Nabi punya harapan. Oh, mudah-mudahan dapat hidayah. Ketemu Nabi, diajak bicara. Tapi rupa-rupanya mereka itu punya rencana. Punya tipu muslihat. Mau ngeroyok Nabi, mau menjatuhkan Nabi dengan sangat percaya diri. Dan Nabi dengan pemikiran berbaik sangka, seneng saja nerima itu harapannya karena mereka ini tokoh-tokoh. Kalau tokoh-tokoh nanti masyarakat terutama mereka punya budak-budak dan lain-lain tentu akan dengan mudah masuk Islam. Nabi seneng. Sementara di luar tiba-tiba nyelonong. Ngapunten, ada sahabat yang berkebutuhan khusus, punya kelemahan. Ngapunten, apa matanya dalam kondisi buta, namanya Abdullah bin Umi Maktum. Teriak-teriak dari luar. Terus Nabi, ya apa sih Abdullah? Kira-kira begitu. Yo gak ngamuk, yo gak apa. Cuma kan ndak enak, ndak seret. Itu saja ditegur sama Allah. Muhammad, jangan melihat orang itu dari statusnya. Statusnya tinggi, tokoh, belum tentu tulus dan ikhlas untuk minta petunjuk. Sementara orang yang dengan segala keterbatasan ternyata dia lebih ikhlas. Contohnya Abdullah bin Umi Maktum. Maka itu yang disebut abasa. Jadi abasa itu belum marah, perasaan tidak suka saja, kecewa. Lebih tinggi dari abasa tadi apa? Kalikah. Nah kalau kalikah itu baru marah karena sesuatu yang tidak nyocoki, yang menyakitkan kita, terus kita marahi. Misalnya anak kita yang sudah dikasih tahu, sudah dinasehati, kok tetap membangkang. Terus ibunya akhirnya berkata-kata yang lebih keras. Gimana sih kamu nak? Mosok perempuan pulang kemarin diantar sama siapa? Sekarang diantar sama siapa? Tadi diantar sama anak rambut apa mas? Buntut tikus. Nanti rambut ini, terus ini, jammu juga ndak karu-karuan. Masa jam 12? Malu sama Allah. Jaga kehormatanmu. Di manusia saja kamu dilihat sudah tidak pantas. Masa kamu begitu? Jangan pulang malam-malam. Loh gitu Pak, dimarahi. Itu namanya apa? Kalika. Tapi anaknya ndablek nurut Pak, gak pulang malam. Menit tambah pulang isu tambah. Kalikah. Lebih tinggi dari kalikah namanya apa tadi? Basal. Basal itu sudah marah yang tidak terkendali Pak. Sehingga apa? Kalau sudah marah kehilangan akal sehatnya. Ngapunten, bisa saja di fisik dengan tangannya, dengan apa, kata-katanya juga kata-kata yang sudah luar biasa. Itu namanya basal. Ya, terakhir itu basal. Kalau basar itu apa Pak? Marah yang menganggap yang dimarahi itu seperti musuh di medan perang. Astagfirullah. Kalau musuh di medan perang itu diapakan? Ya dibunuh, dihabisi, dibantai. Maka kita bisa kadang ngeri ada berita saking marahnya kemudian apa Pak? Dibunuh dengan dimutilasi. Ada yang kasus gara-gara judi online itu ya Pak. Suaminya terus dipanggil pulang. Kalau ndak pulang apa-apa, anakmu tak bakar. Karena suaminya merasa bersalah mungkin ya. Nurut mole. Begitu mole dikongkon lungguh nang kursi Pak. Dirantai, diborgol. Kebetulan dia dua-duanya petugas. Diborgol, mari diborgol cek menengai, dipikir wis mari Pak, tiba disiram bensin. Mari disiram bensin terus didadekno sate, ya Allah. Masya Allah. Itu namanya menganggap. Nah, maka
jika ingin dicatat menjadi ahli surga, siapa? Menahan amarah. Nun sewu Bu, Nabi itu ketika ditanya, ya apa sih didik anak itu supaya anak-anak kita menjadi anak yang soleh? Apa Bu? Kata Nabi, satu, la takdzub. Napa la takdzub? Jangan marah. Yang kedua apa? La takdzub, jangan marah. Dan yang ketiga, la takdzub, jangan marah. Kalau kita mampu menahan amarah, maka kita tercatat menjadi warga surga. Tidaklah orang tua direpotkan oleh anaknya, dia ikhlas dan ridho, maka Allah memuliakannya dan derajatnya ditinggikan, dimasukkan ke dalam surga. Setelah itu apa? Setelah wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas, yaitu orang yang apa? Memaafkan kesalahan orang lain, dan yang ketiga adalah wallahu yuhibbul muhsinin. Ternyata warga surga itu adalah orang yang pemaaf. Warga surga itu adalah orang yang mengisi hidupnya dengan muhsinin, orang yang selalu memberikan kontribusi terbaik, orang yang selalu berbuat baik, orang yang apa Bu? Berfastabiqul khairah. Mudah-mudahan umur kita ini barokah. Mudah-mudahan Syawal betul-betul menjadi anak tangga untuk kita terus istiqomah, untuk kita menapaki jalan kebaikan, untuk kita dicatat dan dikelompokkan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang muhsinin, hamba yang mampu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas man tola umuruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang baik itu orang yang diberikan kesempatan umur oleh Allah dan semakin baik amal perbuatannya. Wasarrun nas, dan sejelek-jelek manusia siapa? Orang yang diberikan kesempatan umur oleh Allah. Wasa'a amaluhu, naudzubillah, semakin jelek amal perbuatannya. Mari kita tutup majelis ini dengan munajat kepada Allah untuk keberkahan umur kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al awwala hadza yauma salahah wa awsatuhu falahah wa akhiruhu najahah wa as'aluka khairat dunya wal akhirah. Allahumma ja'al awwala hadza yauma salahah wa awsatuhu falahah wa akhiruhu najahah wa as'aluka khairat dunya wal akhirah. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sa'ni kullahu wala taqilni ila nafsi tarfata aini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.